Sejauh ini perkembangan bahasa Indonesia rupanya amat mengembirakan. Semakin banyak warga asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia lewat program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Tahun lalu, jumlah siswa BIPA mencapai 10.000 lebih, jumlahnya naik dibanding tahun sebelumnya. Jumlah negara yang warganya ikut program BIPA pun meningkat pesat. Peningkatan ini juga terlihat dari jumlah warga asing yang mengikuti uji kemahiran bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia tampaknya semakin bersemangat untuk mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Apalagi, negara tetangga juga ingin memajukan bahasa Melayu. Di beberapa negara, bahasa Indonesia lebih diminati dibanding bahasa Melayu. Di antaranya di negara Korea. Video berikut ini menunjukkan hal itu. Video dari Malaysia ini akan dikomentari oleh Pak Tulus Wijanarko, seorang penulis puisi, wartawan senior sekaligus YouTuber. Di Korea dulu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya sidik-sidik, rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini ditemu bual dalam bahasa Inggeris. Sebab itu bila salah satu tugas penyandang kursi ini ialah membawa pelajar Korea ke Malaysia untuk menyambungkan pelajaran. Saya pujuk-pujuk dalam satu kelas tu ada lebih kurang 100 lebih, seorang je pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat masters ke Malaysia. Itu pun hati saya. Saya pujuk-pujuk, dia kata okeylah Prof, saya pergi. Sebab kalau tak, saya tak ada KPI. Pergi ke Korea, 2 minggu dia nak balik. Saya kata, kenapa awak nak balik? Dekat UKM semua cakap Inggeris, kata dia. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat nak belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Sebagai penulis puisi dan pengguna bahasa Indonesia, bagaimana komentar Pak Tulus terhadap video itu? Ya, itu karena bahasa Melayu saya hanya bisa menangkap tidak 100% ya. Tapi kalau saya nggak salah tangkap itu, beliau yang berbicara itu kan menceritakan orang Korea yang kemudian pada akhirnya lebih memilih belajar bahasa Indonesia atau bahasa yang rumpun Melayu ini di Indonesia ketimbang di Malaysia gitu kan. Kalau saya tidak salah menangkap ya, karena menurut beliau ini kan di Indonesia bahasanya masih digunakan oleh banyak kalangan, termasuk dengan orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Sementara mereka yang ingin belajar bahasa Melayu di Malaysia, kebanyakan di sana malah ngomong bahasa Inggris. Kalau komentar sih menurut aku, ya tentu saya senang karena kalau kita sebagai sebagai bangsa dan masih punya bahasa sendiri ternyata masih digunakan sehingga katakanlah kelestariannya itu dalam tanda kutip masih bisa dipertahankan. Bahasa itu kan budaya ya, hasil kerja budaya dan sebagainya, dan itu harus dihargai. Nah, ketika itu masih eksis, masih bertahan, ya tentu bagi saya itu menyenangkan. Menurut Anda, bagaimana kira-kira prospek bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia? Terutama berkaitan dengan kemungkinan ekonomi negara kita yang terus berkembang. Ya ini kan memang sedang banyak yang membicarakan itu ya, bahwa potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kalau dipicu oleh pertumbuhan ekonomi negeri ini mungkin belum cukup ya. Kalau aku sih belajar melihat fenomena yang dari Korea. Sekarang banyak sekali orang-orang dari luar Korea, termasuk orang Eropa gitu, bahkan anak-anak mudanya
juga lagi gandrung ingin belajar bahasa Korea karena kan ekspansi budayanya gitu. Ada drakor dan segala macam budaya Korea yang juga sekarang lagi dominan gitu. Nah, itu yang membuat orang tertarik untuk belajar bahasa Korea. Saya kira kalau dari kasus Indonesia misalnya karena dipicu oleh ekonomi yang mungkin berkembang, kalau aku sih kalau itu kayaknya belum cukup untuk menjadi bahasa ini nanti akan jadi bahasa internasional atau bahasa dunia. Kalau pengaruh bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara, bagaimana selama ini? Hari ini kan kaum muda Indonesia, kaum muda Malaysia itu juga sedang banyak yang senang bahasa Indonesia ketimbang memakai bahasa Melayu. Jadi mereka banyak memakai selang Jakarta, selang Indonesia gitulah dalam percakapan mereka, dan itu konon katanya meresahkan kalangan tua. Jadi memang betul kalau di Asia Tenggara bahasa ini lebih dominan saat ini ya. Di Vietnam katanya juga sedang banyak orang yang belajar bahasa Indonesia, katanya mau jadi bahasa kedua mereka juga. Kalau melihat tanda-tanda itu bisa saja memang ini jadi dominan di kawasan ini. Kalau dunia sastra, bukankah sastra Indonesia jauh lebih berkembang dibandingkan sastra Melayu? Ya, betul. Sastra saya kebetulan berinteraksi, meskipun tidak intens saya dengan beberapa pegiat sastra di kawasan Asia Tenggara, ada dari Brunei, Malaysia, sebagian Thailand kan ada juga yang bahasa Melayu. Ya kira-kira itu. Kalau dari ini pandangan pribadiku, dari kualitas interaksi kita tentang dunia sastra ini memang kita sedikit lebih maju sih kalau dari sisi itu ya, dari pemakaian pengembangan bahasanya, kekayaan diksi, dan kemudian kualitas sastranya memang bagi saya kita sedikit di depan dibanding teman-teman itu. Mungkin itu juga mempengaruhi nanti